Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi algoritma pemrograman. Kita masih di bab mengenai variabel dan konstanta bagian kedua. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama, saya menjelaskan mengenai pemahaman awal dan definisi dari variabel. Ya, analogi jika kita menggunakan Ember dan juga konsep penempatan variabel di dalam memory address. Sekarang kita lanjutkan lagi di bab ini tentang deklarasi. Before you use a variable, you must declare it. Ya, jadi dideklarasikan, didefinisikan terlebih dulu. Meskipun nanti tidak semua bahasa pemrograman membutuhkan hal atau membutuhkan langkah ini. Misalnya Visual Basic, nah itu JavaScript ya. Biasanya dinamis. Ya, meskipun tidak disarankan, tetapi kalau kita sudah ada di dalam bahasa pemrograman yang berjenis seperti tadi, itu males biasanya untuk deklarasi variabel, langsung aja. Contoh misalnya, nah ini integer number. Nah, begitu berarti kita punya variabel namanya number, tipenya integer. Atau mungkin kalau di beberapa bahasa pemrograman beda sintaks ya. Disebutkan dulu var number as integer, begitu misalnya ya. Dan bagi Anda yang nanti belajar bahasa pemrogramannya, itu Anda cukup membiasakan diri dengan sintaks tiap bahasa pemrograman. Jadi jangan fanatik ya, saya berkali-kali bilang begitu. Jangan fanatik terhadap bahasa pemrograman. Sekali lagi, bahasa pemrograman yang terbaik ya bahasa pemrograman yang bisa memberikan Anda uang, begitu. Ya, bukan yang tidak gitu. Sebaik-baiknya kalau dia tidak menghasilkan ya nggak ada gunanya kalau menurut saya. Ya, dan apapun nanti fungsi dari bahasa pemrograman tadi, semua diciptakan berdasarkan spesifikasi tertentu, tidak bisa disamaratakan. Semua pasti punya kelebihan, semua pasti punya kekurangan. Dan Anda kalau mau pindah-pindah bahasa pemrograman silahkan. Tapi kalau Anda mau spesialisasi, itu lebih baik ya. Itu lebih baik dan mungkin menjadi lebih mahir ya. Begitu, meskipun tidak semuanya gitu ya. Tapi itu tergantung dari perjalanan hidup Anda sendiri-sendiri begitu. Kalau Anda dituntut untuk pindah ke banyak bahasa pemrograman ya silakan. Kalau Anda beruntung dan punya karir yang hanya di satu bahasa pemrograman, wah itu berkah ya. Tapi sekali lagi kita balik lagi ke sini, itu masalah sintaks ya deklarasi ini. Nah, ini misalnya double, nah, sama saja ya. Ini hanya sekedar sintaks ya. Yang penting ada tipe datanya dan ini kegeser saya. Tipe datanya dan identifier harusnya agak ke kiri ya. Gitu. Semicolon atau titik koma ya kalau kita bahasa Indonesia. Ya tidak semua bahasa pemrograman butuh juga gitu ya. Ada yang mulus gitu tanpa titik koma, kebiasaan nanti di sintaks. Rules for identifier, jadi nama variabelnya. Biasanya, dan ini hampir semua bahasa pemrograman sama, itu hanya terdiri dari huruf ya, letters, digits, bisa diikuti angka, bisa diikuti underscore, garis bawah, atau tanda dolar. Ya, dollar sign. Tetapi ya semuanya sama kalau ini does not begin with a digit. Tidak diawali dengan angka. Jadi misalnya harga 1 itu boleh. Tapi 1 harga, nah itu nggak boleh. Angka 1 maksudnya ya. Has no spaces. Nah ini sama kalau ini semua. Nama variabel tidak boleh menggunakan spasi. Kalau memang butuh spasi misalnya harga jual. Nah biasanya menggunakan perbedaan camel rule atau huruf kecil huruf besar. Jadi harga jual H besar J besar. Atau dipisah dengan menggunakan
underscore ya. Example, nah ini tadi yang sudah saya bilang. Bisa welcome 1, tapi button 7 ya. Tapi kalau 7 button is invalid. Nah, itu tadi yang saya sebut harga 1 atau 1 harga. Some programming language are case sensitive. Nah, ini tiap bahasa pemrograman akan berbeda-beda. Ada yang case sensitive, jadi huruf kecil, huruf besar itu sangat dibedakan, tetapi ada juga yang tidak. Ya. Tapi kebanyakan case sensitive begitu. A1 and A1 are different, itu huruf kecil, huruf besar. Ya. Try to use identifier that tell the story. Jadi jangan ya menggunakan yang seperti di atasnya itu A1 begitu. Isinya apa? Pokoknya A1, nanti punya variabel lagi A2 begitu. Atau biasanya teman-teman itu, saya juga sering kalau membuat program kecil-kecil A, B, C gitu. Nanti ada variabel lagi, terus diinget-inget tadi sampai mana ya? Oh, sampai C, D, E, F. Nanti kalau udah sampai Z bingung. Balik lagi A, B, C. Nah, begitu. Boleh, nggak ada yang larang gitu ya. Itu suka-suka programmernya sih. Tapi kalau Anda dalam tim, waduh, teman tim Anda bisa marah-marah itu. Ya, gunakan identifier yang memang bercerita, memang ada maknanya. Ya. Misalnya harga jual kayak tadi, harga beli begitu. Kemudian dikasih tanda. Oh, misalnya kalau saya dulu kasih tanda X gitu ya. X harga beli. Oh, itu berarti nanti masuk ke database. X harga jual berarti masuk ke database. Tapi kalau nggak ada X-nya berarti temporer. Atau ada yang punya standarisasi, misalnya I harga jual berarti namanya harga jual, tipenya integer. D harga jual gitu, berarti tipenya double untuk diisi harga jual. Misalnya begitu. Tell the story, ada ceritanya. Cannot use reserved word. Maksudnya reserved word ini kata-kata yang jadi sintaks. Misalnya for, while, begitu. Ya, misalnya integer for, nah enggak boleh karena for itu sudah dipakai duluan begitu. Ya, jadi tidak boleh menggunakan yang sintaks. Sebenarnya kalau kita yang menggunakan bahasa Indonesia enak ini. Kenapa ya? Hampir pasti tidak mungkin kita menggunakan reserved word itu kalau nama variabelnya bahasa Indonesia begitu. Should not redefine word defined elsewhere. Ya, kalau bisa ya jangan kembar itu yang tadi saya sebut A, kemudian ngasih lagi nama A. Loh, kan tadi sudah A itu. Ya mungkin bisa ya, kalau skupnya berbeda bisa, tapi kita yang kebingungan ini A yang mana gitu. Important point about declaration, you can declare variable at many different places in the program. They have different meaning and scope. Nanti kita bahas lagi tentang scope ya, atau jangkauan. Depending on where they are declared. For now we will declare variable at beginning of main. Ini kalau Java sih gitu ya. Jadi nanti ada jangkauan. Nah, jangkauannya di mana? Di dalam atau di luar? Ya. Ada yang menggunakan kurung kurawal ya, bracket atau tidak. Ya, tapi yang pasti di setiap lingkup ya, ruang lingkup. Kalau di sini lebih mudah mungkin karena ada bracketnya atau ada tanda kurungnya, ya maka selama dia ada di dalam tanda kurung, maka dia ya berlaku di dalam tanda kurung tadi. Itu secara sederhana. Ya. Kalau dia di luar tanda kurung, di atasnya public class sample, maka ya dia berlaku di bawahnya juga begitu. Itu secara sederhana. Assignment statement. Assignment ini diberi nilai. Enable one to assign initial or not value to variable. Jadi misalnya A sama dengan 1, B sama dengan 1. Ini kalau seperti Anda di matematika dulu ya. Misalnya A sama dengan 1, B sama dengan 1, A plus B sama dengan C. Maka C sama dengan 2 begitu. Ya, sama persis seperti di sini. Maka kita akan menganggap bahwa A itu adalah variabel, B adalah variabel.
Waktu A diberi angka 1, A sama dengan 1, maka itu dinamakan assignment. Ya. B sama dengan 1, itu juga assignment. A plus B sama dengan C, itu juga assignment. Maka C akan diberi angka sesuai dengan nilainya A ditambah dengan nilainya B. Berarti 2. Contohnya begini, kalau X sama dengan 5, Y sama dengan 10. Nah, sama. Here we simply initialize X and Y and store their sum within the variable Z. Gitu. Ya. If you forget to initialize your variable, the variable may contain any value. Ya, ini ada di beberapa bahasa pemrograman. Ya. Tetapi ada juga yang tidak. Ya. Tapi yang jelas begini. Jadi misalnya saya sudah mendefinisikan dulu integer X begitu. Jadi X itu tipenya integer tapi tidak diberi angka awal. X itu nilainya berapa? Belum ada, nanti. Nah, ini bisa diistilahkan sebagai garbage value. Jadi angkanya sampah. Ya, angkanya sampah. Kenapa? Karena enggak tahu berapa isinya X tadi. Ya, maka secara teori dan secara praktek juga disarankan untuk selalu memberi angka inisial. Ya, inisial value untuk variabel. Jadi integer X, maka di bawahnya dikasih X sama dengan 1. Ya, maka dia punya inisial value 1. Ya. Beberapa bahasa pemrograman saya bilang tadi itu memaksa kita untuk memberi angka awal atau inisial value, tapi banyak yang tidak. Jadi integer X itu sudah cukup. Var X sama dengan integer atau var X as integer itu sudah cukup. Ya, maka itu dinamakan garbage value kalau di memori. Ada, tapi nggak ada isinya. Ya, maka bisa jadi tempat sampah karena isinya bisa apa saja, any value. Sehingga kalau kepingin betul pemrogramannya sesuai teori, ya, dan ini juga sangat bermanfaat kalau Anda di satu tim, terutama tim yang besar, ya, choose meaningful variable name to make your program more readable. Ya, for example, use income instead of num. Ya, tadi yang sudah saya sebut. Berikan rule, berikan aturan. Rule-nya gimana, Pak? Tidak ada rule yang baku. Yang bisa membuat rule adalah Anda sendiri. Atau tim Anda. Ya, kalau ada Anda project manajernya atau Anda sistem analisnya, ya itu yang membuat. Jadi nanti lead manajernya itu yang membuat aturan, membuat rule. Dan kalau Anda menjadi membernya, ya patuhi aturannya karena Anda ada di situ. Kecuali Anda program sendirian, single fighter, ya suka-suka Anda begitu. Tapi itu pun tetap harus pakai nama yang baik. Supaya kalau debugging ataupun revisi sangat mudah ya. Stick to lowercase variable name. Ya. Jadi kalau bisa ya huruf kecil. Jarang sih memang orang memberi nama variabel huruf besar semua, itu kayak ngegas gitu ya kalau kita chatting itu. Ya. Biasanya itu kalau ada satu variabel yang huruf besar semua, itu menandakan bahwa dia konstanta begitu. Nanti berikutnya kita jelaskan konstanta. Ya, more soon gitu. Tapi ya ini tergantung orangnya sih. Cuman ya lebih baik jangan. Ya. Use proper case for all word after the first variable name. Ya. Ini tadi yang saya sebut di awal, camel rule namanya, aturan unta. Kenapa dinamakan aturan unta? Kalau Anda lihat total commission, nah begitu, itu seperti ada punuknya ya di tengah-tengah. Nah, jadi kalau Anda tidak mau memisah menggunakan underscore, ya gunakan proper case ya. Gunakan huruf kecil dan huruf besar sesuai dengan tempatnya begitu. Oke, itu untuk sementara di
bab mengenai variabel and constant masih di materi atau mata kuliah online algoritma pemrograman. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.